Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan saudara-saudara sekalian, para jamaah rahimakumullah. Tentu yang pertama kali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, terutama nikmat keimanan kita, keislaman, dan serta sehat kita, sehingga pada pagi hari ini, pada subuh yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan waktu olehnya untuk melaksanakan salah satu yang difardukan kepada diri kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumi kita ini adalah begitu sangat luas. Dalam artian bahwa wasi'ah itu ada sebuah pengertian bahwa di atas bumi ini, di dunia ini, tentu dari masing-masing diri seseorang atau individu-individu bermacam-macam profesinya. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada yang bekerja sebagai swasta, dan macam-macam profesi yang dilakukan oleh manusia. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun gawian kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, fa iyaya fa'budun, maka kita tidak boleh lupa dengan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sebuah kewajiban kita, sebuah ketetapan yang ditetapkan kepada kita yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu ibadah fardu sholat. Adalah kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Jamaah rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, insya Allah kita memasuki hari ini hari yang ke-11, 12 ya, hari yang ke-12 di bulan Ramadan. Artinya perjalanan waktu itu begitu sangat cepat, sehingga di dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwa wa anta la tadri. Terkadang manusia itu tidak menyadari terhadap putaran waktu itu. Kenapa disebut dengan demikian? Ada dua hal. Ada dua hal kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, dalam perputaran waktu itu ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dua hal yang sangat penting untuk kita ingat dalam perputaran waktu itu. Yang pertama, liman arada ayyadzakkara, akan menjadi sebuah ayyadzakkara, maka kita, keseharian kita ada yang disebut dengan zikir gitu. Maka zikir itu adalah ingat. Jadi perputaran waktu yang mengakibatkan usia kita semakin bertambah, yang tentunya harus diingat
jangan kita hanya melihat usia itu bertambah, yang pada hakikatnya adalah usia kita adalah berkurang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari ayat itu, maka kita akan menjadi ingat, ya Allah, kami sudah diberikan usia yang demikian. Maka mufassir menjelaskan sejauh mana kita bermuhasabah atau mengoreksi diri kita dari usia yang diberikan Allah kepada kita, sejauh mana usia itu digunakan kepada sesuatu kebaikan, sejauh mana umur kita itu digunakan kepada ketaatan kepada Allah. Dan sepanjang hidup kita ini untuk menjadi peringatan tazkirah kepada diri kita, mungkin dalam perjalanan hidup kita ada sesuatu yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, itulah yang disebut dengan evaluasi. Nah, evaluasi itu tidak hanya sekedar evaluasi. Yang terpenting setelah mengevaluasi diri kita adalah ada semacam perubahan untuk kita. Ada semacam perubahan untuk kita. Perubahan yang bagaimana? Setelah kita mengetahui, oh iya, kami usia sekarang, berapa banyak amal ibadah yang saya lakukan, sungguh sangat kurang. Maka kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Yang Ramadan itu disebut dengan riyadhah. Bahasa kita riyadhah itu latihan. Lalu dari usia yang Allah berikan kepada diri kita yang kita nikmati, maka dari riyadhah itu, dari latihan itu berapa kali kita melakukan riyadhah itu dari usia yang kita lakukan. Berapa kali kita melakukan ibadah puasa. Masa kita harus latihan terus? Akan tapi disinilah kita disebutkan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita ingin suatu perubahan, maka faida azamta, kalau kita punya satu tekad, kita lakukan tekad itu, perubahan itu, dan selebihnya kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, dari ayat yang ulun bacakan tadi, liman arada ayyazzakara au arada syukura au arada syukura. Yang kedua, dari ayat ini adalah mengandung dua hal yang penting. Yang kedua itu adalah au arada syukur. Artinya siapa yang mengadaki dirinya untuk bersyukur kepada Allah. Syukur yang dimaksud itu adalah, syukur secara bahasa itu adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Tentu berterima kasih kepada siapa yang memberikan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, nikmat umur, cara kita bersyukurnya gimana? Cara bersyukur dengan nikmat umur kita gimana? Artinya adalah bersyukur dengan nikmat umur yang Allah berikan kepada diri kita sepanjang hayat kita. Sepanjang umur kita, Allah telah memberikan kesempatan. Allah telah memberikan kesempatan waktu kepada diri kita, kesempatan umur kepada diri kita. Maka cara bersyukur dengan umur itu adalah bagaimana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Sehingga dengan demikian, maka kita nantinya menjadi orang yang takut. Orang yang senantiasa merasa takut dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah diungkapkan oleh sahabat Nabi adalah al-khaufu minal jalil. Apa al-khaufu minal jalil itu? Adalah takut kepada Allah yang maha agung. Dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita bekerja, dalam situasi apapun kita melakukan tugas-tugas kita, maka kita senantiasa al-khaufu minal jalil. Maka kita harus senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut kita kepada Allah, maka kita akan bisa mengoreksi apakah gawian kita bujurkah, apakah pekerjaan saya ini betulkah atau tidak, transaksi ini melanggar syariah atau tidak.
Dan kalau saya mencari nafkah, apakah nafkah yang saya berikan kepada anak dan istri kita dari sesuatu yang baikkah atau yang tidak? Kenapa kita lakukan demikian? Kita takut kepada Allah yang kita nanti summa latus alunna yauma idin anin naim. Bayat ini insyaallah kita hafal semua. Summa latus alunna yauma idin anin naim. Summa kemudian latus alunna yang berasal dari kata sa'ala. Sa'ala itu adalah soal. Artinya kemudian akan ditanya. Latus alunna yauma idin anin naim. Suatu hari nanti akan ditanya kita semua terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, kemana kita gunakan. Nah, itulah yang disebutkan oleh sahabat Nabi itu al-khaufu minal jalil. Yang kedua, al-khaufu minal jalil adalah wal amali bit tanzil. Artinya bagaimana kita beramal itu, bagaimana kita beramal sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah kepada kita. Apa yang diturunkan Allah adalah Al-Quran. Maka ketika kita beramal, kita melakukan ibadah itu adalah, maka sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahnya sebuah ibadah itu dan akan menjadi amal soleh ibadah yang kita lakukan itu harus memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama itu adalah niat ikhlas karena Allah. Kita sama-sama dari rumah untuk menuju Mushola Fathul Jannah. Maka niat kita tidak ada lain bahwa niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Niat yang lurus itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sahnya sebuah ibadah. Yang kedua, sahnya sebuah ibadah itu adalah setelah kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasul kepada kita. Shallu kama raaitumuni usolli. Hendaklah kalian itu salat sebagaimana aku melakukan salat. Artinya tidak ada gerakan yang menyalahi dari aturan atau contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru itu dikatakan menjadi ibadah yang akan mengakibatkan amal soleh untuk kita. Yang ketiga, wal istidadul yaum. Apa yang disebut dengan istidadul yaum? Istidadul yaum itu adalah mempersiapkan diri. Untuk apa? Suatu hari yang akan kita hadapi nanti adalah yaumul akhir. Karena proses kehidupan manusia tentunya tidak akan dia hidup selama-lamanya atau kekal selama-lamanya. Pasti dia akan menemui apa yang disebut yaumil akhir nanti. Ada di antara kita kadang menyangka Sidin tapi sudah mendahului kita. Sidin masuk rumah sakit mengantarkan keluarganya yang sakit. Akan tetapi keluarga yang diantarkan itu tidak dalam keadaan sehat, tapi yang mengantarkannya yang berdahulu. Nah, itu adalah sebuah proses dari suatu kehidupan yang nantinya kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah merupakan tazkirah, peringatan kepada kita semua. Ada yang sudah kita sama-sama berpanderan dengan jamaah kita. Nanti kalau puasa begini. Satu hari sebelum menjelang ibadah saum Ramadan, puasa Ramadan itu Sidin meninggal. Ada jemaah ulun di Ar-Rahim itu, kita buat nanti begini Ramadan ini. Akhirnya apa? Allah telah menentukan kadar kematian itu satu hari sebelum menjelang Ramadan itu Sidin sudah mendahului. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana satu proses dalam suatu kehidupan ini yang semuanya adalah Allah yang menentukan segala sesuatu. Tugas kita sesuai dengan apa yang ulun bacakan, ayat yang ulun bacakan tadi, yaitu ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumi kita luas. Yang disebutkan tadi, luas yang dimaksud adalah bermacam-macam profesi di atas dunia ini. Akan tetapi sesibuk apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, jangan lupa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah lalu kunci kita, bagaimana kita melakukan di dunia ini ketika Allah memberikan kesempatan kepada diri kita. Bagaimana Allah memberikan satu petunjuk kepada diri kita semua, yang apabila kita diberikan kesempatan itu ada 3 hal. Kita harus bisa melakukan 3 hal itu yang akan, sesiapa yang melakukan 3 hal itu, maka dia tidak akan mengalami kerugian atau melakukan satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi kalau manusia itu melakukannya. Apa itu? Yang pertama, di dalam surah Fatir itu, manusia itu tidak akan pernah mengalami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengalami suatu kerugian di dalam hidupnya kalau dia melaksanakan 3 kunci di dalam hidupnya. Yang pertama adalah di dalam surah Fatih itu disebutkan yatluna ayatillah, yatlunal kitab. Artinya yang pertama, kalau manusia itu melakukan apa yang disebut dengan yatlunal kitab, membaca kitab, artinya membaca kitab suci Al-Quran, maka manusia itu tidak akan pernah merugi. Kenapa disebutkan demikian? Maka nantinya ayat yang kita baca, ayat yang kita baca di dalam Al-Quran menjadikan syafaat nantinya pada kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konsep Al-Quran 3 hal itu adalah, yang pertama adalah orang yang senantiasa konsisten di dalam membaca Al-Quran. Maka oleh karenanya, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kita harus punya azam. Azam itu adalah tekad. Tekad bagaimana kita senantiasa konsisten membaca Al-Quran. Hafal surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Ikhlas. Hafal surah An-Nas, kita ulang-ulang surah An-Nas itu. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia melakukan yang semacam itu, dia tidak akan pernah mengalami kerugian di dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu tidak akan pernah mengalami kerugian kalau dia melakukan wa aqamus shalah. Artinya manusia itu tidak akan pernah mengalami kerugian kalau dia konsisten, istiqomah dia dalam menjalankan ibadah salat. Dalam menjalankan ibadah salat. Karena yang pertama kali nanti akan dihisab, akan dihitung, maka disebut dengan ahli hisab, gitu kan. Ada sebelum awal Ramadan itu rame-rame datang ke tingkat berapa itu di Hotel Mentari itu melihat bulan. Nah, metode melihat bulan dengan ru'yah ketika dia menentukan ibadah puasa, ada juga dengan melalui hitungan. Nah, itulah yang disebutkan nanti. Yang kedua, aqamus shalah. Yang pertama kali dihitung ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditanyakan adalah tentang sholatnya. Apakah sholatnya dilakukan dengan baik atau tidak? Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua. Yang ketiga, yang tadi jamaah rahimakumullah, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang tidak akan mengalami kerugian. Yang ketiga adalah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Artinya orang yang senantiasa menginfakkan, orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia melakukan dengan cara sirra wa alaniyah, dan juga dia melakukan dengan terang-terangan. Oleh karenanya
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa orang yang bersedekah di subuh hari, barang dia 500 rupiah, dimasukkan di kotak amal, misalnya kotak amal di Fathul Jannah ini, maka orang yang terbiasa menginfakkan sebagian hartanya, kita tidak harus menunggu sugih. Ada 500 rupiah, kita masukkan. Kenapa? Kedua malaikat itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu mengeluarkan untuk membantu rezeki kita, untuk membantu sesuatu kebaikan itu. Maka ketika kita memasukkan uang itu, duit itu ke kotak amal itu, maka malaikat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kesugihan, berikan kekayaan bagi orang yang berinfak di pagi hari ini. Akan tetapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak terbiasa, tidak biasa sama sekali, dia memberikan sesuatu karena dia menghitung matematik. Kalau saya punya uang 10.000, diinfakkan 5.000 atau 2.000, terkurang pang. Lalu ada perasaan itu yang disebut dengan keikhlasan itu. Lalu dia merasa sayang, lalu tidak berinfak. Maka doa malaikat, ya Allah, jadikan orang ini orang yang bangkrut. Itu doa para malaikat. Makanya disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kunci dalam kehidupan kita yang ketiga adalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Bagaimana seseorang itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu baik secara sirrah. Artinya kalau kita sholat itu ada yang sir, ada yang jahar gitu. Jadi ada yang sholatnya dia tidak menyaringkan. Nah, ini yang banyak salah terkadang. Ada yang yang ketika dia membaca suratul Fatihah, kan ada dua. Kalau jadi imam itu ada yang mensirkan, ada yang menjaharkan. Bukan berarti tidak membaca bismillah gitu. Tapi bismillah itu cuma kedengaran si imam itu, dia untuk dirinya sendiri, cuma dia baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu isir. Terkadang ada imam-imam muda itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak membaca bismillah. Itu dilakukan bukan berarti orang itu tidak membaca bismillah, akan tetapi dia sirkan bacaan bismillahnya itu. Itu disebut dengan sir. Lalu ada istilah kawin siri. Kawin siri artinya kawin yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu disebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ada yang disebut dengan nikah siri. Siri itu adalah bahasa Arab. Kenapa dilakukan sembunyi-sembunyi? Takutan ketahuan bini Tuhan. Nah, itu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, sirra wa alaniyah. Sirra wa alaniyah itu ketika seseorang melakukan infak, melakukan sedekah itu boleh melakukan itu dengan terang-terangan. Boleh dia melakukan itu dengan terang-terangan. Lalu ada yang mengatakan, kalau terang-terangan begitu Pak, kan akan timbul riya. Tergantung kepada niatnya. Kalau niat seseorang itu memberikan sedekah ke masjid ini, ke mushola ini, lalu dia minta umumkan, alhamdulillah kita mendapatkan infak dari saudara kita si A. Alhamdulillah bisa kita perbaikan untuk perbaikan mushola. Diumumkan. Bukan berarti itu adalah riya, akan tetapi niat orang yang minta diumumkan itu adalah untuk memberikan motivasi kepada jamaah yang lain untuk dia mensedekahkan hartanya untuk membantu masjid atau mushola. Itu niatnya. Karena la yastaqimu imanu abdin hasta yastaqima qalbah. Dalam hadis ini disebutkan iman seseorang hamba tidak akan lurus
Iman seseorang hamba itu tidak akan lurus hingga dia akan lurus hatinya. Artinya apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang tersirat di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Fatir, di mana kunci kehidupan kita itu adalah bagaimana kita melakukan 3 hal. Yang ketika kita melakukan 3 hal itu, maka manusia tidak akan pernah merugi di dalam hidupnya, baik di dunia. 3 hal yang dimaksud adalah membaca Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua, kita konsisten, kita istiqomah menjalankan ibadah sholat. Dan yang ketiga adalah kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Maka nanti manusia yang melakukan demikian, kita yang melakukan demikian, kita tidak akan pernah mengalami kerugian. Siapa yang berkata demikian? Tentu disebutkan di dalam ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini, kita akan menjadi orang yang menjalankan ibadah puasa itu dengan baik. Dan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang kedua, amal ibadah, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, salat berjamaah kita dari mulai awal Ramadan sampai ke hari yang ke-12 ini, semuanya akan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mudah-mudahan kita semua di dalam menjalankan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada diri kita dan kita mampu melaksanakannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang ulun sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang ulun sampaikan ini atau keseleo lidah ulun. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang ulun kutip ini adalah dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.